Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Jangan Malu. Ayat hafalan Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Poin penting pelajaran kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan karena Dia menjawab doa-doa kita. Pikirkan tentang saat kamu jauh dari rumah dan ingin sekali kembali. Mungkin saat itu minggu di perkemahan musim panas atau hanya beberapa malam menginap dengan seorang teman. Bayangkan bagaimana rasanya berada jauh dari rumah selama 70 tahun. Babilonia pasti sangat indah dengan taman gantung yang terkenal di dunia yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar untuk istrinya. Faktanya, Babel mungkin merupakan kota terindah di seluruh dunia pada waktu itu. Namun, kota itu adalah kota yang didedikasikan untuk berhala. Kejahatan ada di mana-mana. Daniel tinggal di Babel, tetapi dia tidak betah di sana. Daniel berlutut di dekat jendelanya untuk berdoa. Sudah berapa tahun dia berlutut di jendela yang sama? Sudah hampir 70 tahun sejak dia dibawa pergi sebagai tawanan dari tanah airnya. 70 tahun yang pahit. Pasti merupakan pengalaman yang mengerikan baginya untuk diambil dari rumah dan keluarganya dan dibawa pergi dengan rantai sebagai tawanan ke istana seorang raja kafir. Namun, begitu ia menerima kenyataan bahwa ini adalah kehendak Tuhan bagi hidupnya, ada juga rasa manis yang menyertainya. Daniel menjadi seorang yang sudah tua dan rindu untuk pulang. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang seperti Yerusalem, kota suci umat Allah. Bait Allah ada di sana. Hati Daniel tidak pernah meninggalkannya dan dia rindu untuk kembali ke sana lagi. Daniel mengulas kembali kata-kata yang telah dibacanya pada malam sebelumnya. Kata-kata yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia pasal 29 ayat 10-14. Hati Daniel mungkin melonjak kegirangan saat memikirkannya. 70 tahun masa pembuangan hampir berakhir. Hampir tiba waktunya bagi Allah untuk membawa mereka pulang. Namun, ia diingatkan akan konsekuensi serius dari penyembah berhala. Berapa lama lagi Tuhan harus memperpanjang kesabarannya sampai umatnya kembali kepadanya dan menaati hukumnya dengan setia? Daniel menghadapkan wajahnya kepada Tuhan untuk
untuk bersyafaat atas nama bangsanya dengan doa dan permohonan, dengan puasa, kain kabung dan abu. Para pratap dan tawanan mengenakan kain kabung. Mungkin seperti itulah yang dirasakan Daniel. Dia mungkin seorang anggota istana raja yang terhormat, tetapi dia adalah seorang tawanan di negeri asing. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami, dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan nama-Mu. Daniel pasal 9 ayat 4-6, 17-19, New King James Version. Ketika Daniel masih berbicara, berdoa, dan mengakui dosa-dosanya dan dosa bangsa-bangsanya Israel, malaikat Gabriel yang telah dilihatnya dalam penglihatan pada awalnya menampakkan diri kepadanya pada malam harinya. Setelah Daniel mengakhiri doanya, malaikat Gabriel berkata, "Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu." Kita bisa baca di ayat 23. Daniel diliputi rasa syukur ketika ia menyembah Allah yang luar biasa, yang mendengar doanya yang rendah hati. Dia menyadari sekali lagi bahwa Allah penuh dengan kasih karunia dan kemurahan, menepati janji-janjinya kepada anak-anaknya.